mencoba unboxing sebuah tripod yang pertama kali datang. Pas tak pegang ini, itu rasanya berat sekali. Tapi menurutku ini berat karena sebelumnya aku cuma pakai tripod yang merek Excel atau Excel kalau tidak salah. Itu aku dulu beli di tahun 2012 dan sampai sekarang masih aku pakai walaupun ada beberapa part yang rusak. Dan kemudian kemarin setelah cari-cari dan searching di YouTube ataupun melihat review di Google, dan maka aku ambil tripod ini yang menurutku masih sesuai atau keuanganku masih bisa untuk belinya. Terus sekarang kita buka aja. Series ini rasanya berat ya. Ini udah ada tulisannya profesional tripod wangun Jadinya itu kita dapat langsung. Nah, tasnya jadi udah gak ada cuma kardus kayak gini. Jadi kalian lihat review-review di YouTube kan juga udah banyak sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa, sing-sing gawe review. Tasnya cukup oke ya. Kemudian di dalamnya kita dapat ini apa gitu. Dan yang pastinya si tripodnya itu sendiri. Kemudian untuk build quality tasnya itu sendiri menurutku ini sudah cukup baik. Ini dalamnya udah empuk. Series ini menurutku udah cukup oke. Kemudian di sini ada tulisannya huruf Cina dan apa gitu. Ida. Oke, langsung nih ininya saja. Oke, ini kita dapat kayak sebuah dompet apa ya ini? Kalau nggak tahu, ini kayak sebuah dompet. Kemudian ini ada dua buah kunci L dengan ukuran yang berbeda. Jadi ada yang kecil, ini yang kecil, kemudian ada yang agak lebih besar, kemudian ukurannya yang ini mungkin 3 mili, yang ini 2 kalau nggak salah. Kemudian dapat tas rotannya. Nah, ini buku manual produk manual dengan bahasa Cina apa ya, bahasa Cina dan Inggris. Jadi dalamnya itu ada seperti pengertian dimana nanti nama-nama part bagiannya, kemudian fungsi-fungsinya itu. Oke, ada. Kemudian dapat semacam kartu ATM atau SIM nih. Tulisannya Cinone Stampeng. Oke, taruh sini dulu. Gitu ya isi. Ini rasanya berat ya. Kalau menurutku loh, karena biasanya cuma pakai tripod ecek-ecek. Kemudian kita coba beli yang ini. Jadi sebenarnya aku tuh belum punya kamera, tuh nggak punya. Jadi kalaupun cuma video itu fungsinya ini tuh nanti cuma untuk pakai HP. Tapi menurutku investasi di tripod itu tidak ada salahnya. Apalagi paling tidak kita udah cukup untuk sekedar tahu dulu bahwasanya memang untuk perlengkapan kalau kalian hobi-hobi main kamera itu jangan kaget kalau melihat harga-harga aksesoris kamera itu yang menurutku cukup mahal-mahal. Itu cukup menguras kantong dompet kalian nantinya. Jadi aku terus ambil kesimpulan bahwasanya tidak ada salahnya untuk investasi dulu di tripod sebelum aku besoknya beli kamera, karena sekarang juga masih nabung untuk beli kamera. Oke, lanjut lagi. Untuk build quality-nya sendiri menurutku ini cukup solid, kokoh. Jadi untuk pertama kali tripodnya itu setelah keluar dari tas itu bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman kalau pas ngelipet itu kalau bisa usahakan seperti ini. Ini dipaskan di sini, kalau nggak pas nanti bentuknya jadi agak aneh. Jadi bisa jadi kayak gini. Ininya tuh, nah ini harus pas di sini. Kalau nggak nanti ini nyenggol, sini bisa, ininya bisa metongol. Jadi di tas tuh nggak bisa. Pas kemarin tak coba itu. Jadi si tripod ini tuh bisa untuk low angle. Low angle itu kameranya bisa berada di bawah dekat dengan tanah atau media. Kemudian bisa untuk berdiri, yang kayak tripod normalnya berdiri biasa. Kemudian juga bisa untuk horizontal. Untuk horizontalnya sendiri caranya seperti ini. Jadi ini dicopot dulu biar si longsongan ini bisa dilepas. Kemudian ini dibuka dulu. Nah, kemudian untuk menguncinya itu, membuka dan menguncinya ini cukup ditarik keluar. Nah, ini udah ada 2 pengunci, 1, 2. Jadi tinggal ditekan set kayak gini, maka otomatis dia akan langsung mengunci. Nanti jadi tinggal dipasin aja mau di yang ke 1 ataupun yang kedua. Nah, ini tinggal ditekan kayak gini. Nah, ini udah mengunci dan ini udah kokoh banget.
Untuk membuatnya dia menjadi horizontal, kita cukup ini diputar ke knob, yang ini diputar ke kiri sampai agak kendor, kemudian ini dilepas. Nanti tinggal dimasukin ke yang ini. Jadi di setiap untuk lubang masuknya baik ini ataupun yang sini itu sudah ada apa ini kayak tanda untuk masukin, jadi biar nggak salah atau asal masang. Karena di sini pun sudah ada tandanya. Ini udah ada tandanya. Tadi tinggal dimasukin kayak gini. Nah, kayak gini. Ini udah bisa untuk yang horizontal. Nah, tinggal dipasin, dikunci lagi. Nah, ini udah bisa untuk horizontal kayak gini. Ini sangat cocok sekali untuk kalau kalian suka membuat video-video review atau unboxing yang bendanya ada di bawah ini, karena ini sudah bisa sampai sini. Cuma kalau sampai sini, ini pasti berat di depan. Makanya tadi udah dikasih. Nah, penguncinya ini tadi yang dipasang di belakang sini, ini bisa ditarik. Karena ini ada pirnya. Nah, ini ada pir. Maka di sini kalian bisa diganduli pemberat atau apa. Kalau misalnya kayak batako, boboto, nah tinggal ditaruh di sini. Nah, tinggal taruh sini. Set, tarik sedikit, tinggal ganduli batako boboto, ganduli mantan yoles. Nah, kalau posisinya kayak gini, selongsorannya ini lurus sama kaki yang sini, ini memang enggak jatuh. Cuma nanti pas kameranya di sini, kemungkinan si kaki ini bakal kelihatan. Jadi solusinya memang, nah, dipasin di sini, dua ini di sini, kemudian longsorannya pas di tengahnya ini, baru ini tarik sedikit terus ganduli tadi batako boboto. Kemudian di yang apa nih, kaki atasnya kaki ini juga bisa muter. Nah, ini juga bisa muter kayak gini. Jadi kalian bisa membuat video yang sangat ciamik. Nah, ini bisa muter-muter. Di sini juga udah dikasih tanda kayak apa ya, derajat atau apa ya. Jadi mungkin fungsinya kalau nonton tuh, kalau kalian pengen muter kayak membuat video panorama, jadi bisa diputar mau berapa derajatnya. Jadi pas wangi. Jadi kalau ini mau dilepas, ini harus dicopot dulu. Memang sedikit agak ribet. Terus apa? Nah, ini. Kalau mau yang angle low angle tadi, nah, kayak gini. Ini dimasukin kayak gini, dipasang. Nah, wis. Ini posisinya udah di bawah, kamera nanti bisa di bawah kayak gini. Nah, si kakinya ini sendiri ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 stack. 1, 2, 3. Kemudian untuk cara memperpanjangnya pun ini tinggal diputar ke kiri. Nah, putar ke kiri, tarik, tinggal putar ke kencang di kanan lagi. Jadi kalian bisa lepasin nanti kalau ngerjainnya pas ada di kalian main ke bebatuan, tinggal dipasin sendiri untuk ketinggiannya. Jadi kalau untuk yang ini cuma ada 1, 2, 3. Salah, 4. 1, 2, 3, 4. Untuk memanjangkan kaki-kakinya ini, teman-teman tinggal muterin si knob ini ke kiri. Jadi tinggal putar ke kiri kayak gini, terus ditarik. Ya, tarik. Kemudian untuk jumlah steknya pun ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 stek, jadi ini bisa menurutku cukup tinggi ya. Nah, untuk yang ada warna emasnya ini sendiri, ini bisa dicopot, tinggal diputar ke kiri. Yang ini nantinya bisa teman-teman gunakan sebagai monopod, disamping dengan selongsongan ini tadi. Selongsongan ini sudah ada bautnya di sini, jadi tinggal diputar ke kanan. Nah, kayak gini. Nah, ini sebuah tongkat ajaib ini, bro. Bangun, jum. Nah, untuk melepasnya tinggal diputar ke kiri lagi. Dan ini bisa dibautkan di sini lagi. Cuman kalau pesanku, kalau pas membautkan kayak gini jangan terlalu buru-buru, harus dipaskan, karena nanti kalau pas atau apa, kalau nggak pas beratnya itu malah yang sini bisa dol, malah repot, agak pergi ke tukang bubut. Ini tadi bisa muter ya. Kemudian ya, yang ini pun juga bisa muter, jadi si ball headnya sendiri bisa muter kayak gini, sama kayak yang pas di sini tadi. Untuk knobnya, untuk yang muter, yang ini dikendorkan, yang paling kecil ini. Jadi kalau ini tak kencengin ke kanan kayak gini, si boletnya itu nggak bisa muter. Ini nggak bisa muter. Kalau ini tak kendori, ini ke kiri, nah ini bisa muter. Jadi bisa muter dua, yang sini bisa muter semua. Dan di sini juga disertai
kayak yang tadi, angka kayak derajat-derajat tadi yang punya untuk melihat gerakan panorama udah mencapai berapa derajat, kira-kira seperti itu. Dan bullheadnya sendiri ini pun bisa dilepas, tinggal kalian menggunakan kunci L yang kecil ini tadi. Nah, ini tinggal diputar ke kiri sampai agak kendor, kemudian nanti ini tinggal diputar. Nah ini ya, ini diputar, tapi ini tadi dikencengin dulu. Ini tinggal dikencengin dulu, kemudian baru dilepas. Jadi kalian nantinya bisa menggantinya si bullhead ini dengan fluid head. Tapi yang pasti harus dengan ukuran baut yang ininya sama. Karena ini ukurannya agak besar, cuman nggak tahu ukuran berapa pastinya nggak tahu. Kemudian untuk memutar-muter si bullhead ini ada 2 knop. Jadi mana sempat bingung kok. Kenceng-kenceng. Jadi ada 2 knop. Ini sama ini yang besar. Jadi kalau untuk menguncinya ini biar nggak muter-muter, ini tinggal diputar ke kanan. Nah, kanan kayak gini nggak muter-muter. Jadi walaupun ini sudah, kalau ini sudah kenceng, ini masih kendor, tetap ini nggak bisa muter-muter lagi. Jadi ini fungsinya untuk memposisikan kalau pas tripodnya itu berdiri di sini. Kalau ini cuma 1, kemudian ini pas di sini, kalian di sini, muter agak susah. Makanya dibuat 2 knop. Nah, gini itu masuk, untuk kepraktisannya masuk. Nah, jadi kalau yang ini tak kencengin ya, kita ke kanan kayak gini. Nah, ini masih kendor, ini tetap sudah nggak bisa goyang-goyang gini, dianteng-anteng lagi. Nah, set. Kemudian di baliknya itu sendiri sudah dikasih apa ini, 2 water pass untuk mengatur rata air masuk. Kemudian untuk mencopot apa jenis ini tinggal diputar nah, ke kanan ke kiri, copot. Nah, bleng. Untuk masuknya juga gampang sih kan, set, tinggal ke kanan. Ini pun juga sudah disertai pengunci atau baut apa ya namanya. Jadi biar kalau kalian bawa kamera lupa nih belum dikencengin, ini tetap nggak jalan sebal. Masuk sekali buka mana nih, oke punya. Nah, untuk mengencangkan ini sendiri pun juga sudah dikasih nih. Nah, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet bawa obeng main ataupun pakai koin buat kencengin, tinggal ini diputar-putar sudah oke. Ruangan sini pun cukup luas, jadi walaupun nanti posnya pas kencengnya di sini, ini tetap bisa pas, masih ada ruang untuk ini bersembunyi dimanapun putarannya berhenti. Menurut ini sudah oke punya. Nah, akhirnya tinggal kayak gini. Nah, kayak gini kita pasang lagi di posisi yang berdiri. Kemudian untuk material yang ada di knop-knopnya, ini menurut pendapatnya. Jadi kalau pas knop yang ini sama ini dan ini, itu menurutku bagus. Ini materialnya besi, kemudian di sini juga dikasih karet, jadi kita enak untuk mengencenginnya itu enak. Nah, kemudian untuk yang ini menurutku kok kurang kokoh. Kalau yang ini loh, ini kayak plastik banget, jadi takutnya pas terlalu bersemangat tugel repot. Tapi buat untuk kalian kalau misalnya mengencangkan kayak gini, nggak usah terlalu kenceng banget. Yang penting ini udah nggak naik turun, ini nggak malah dol. Sama kalau yang ini juga kayak plastik banget, jadi udah 2 ini kok nggak kayak sama yang ini. Kayak sama yang ini itu, masuk banget ya, pas jos. Sama yang ini tadi juga plastik banget. Jadi kita ambil kesimpulannya, kalau ini menurut pendapatku pribadi, tripod ini dengan harga kemarin aku dapat di angka 900-an, ya anggap aja 1 juta rupiah untuk udah free ongkir. Menurutku udah oke, daripada kita harus beli tripod yang
sampai harga di atas 3 juta atau 2 juta ke atas, menurut ini udah cukup oke, sudah bisa berfungsi dengan baik, dengan kualitas yang sudah baik. Itu menurutku. Karena kalau dibandingkan dengan kayak Manfrotto atau Photo Pro, mereka lebih mahal daripada ini. Tapi dengan ini kita sudah bisa mendapatkan fungsi yang cukup banyak. Kita sudah bisa mengambil gambar dengan low angle, kemudian bisa berfungsi sebagai tripod biasa normal berdiri, kemudian juga sudah bisa horizontal seperti ini, kemudian ininya juga sudah bisa muter-muter kayak gini, di sini sudah muter, yang sini juga bisa muter. Ini menurutku sudah oke banget. Kemudian di board headnya ini sendiri pun sudah bisa dicopot, jadi kalian tinggal beli fluid head. Jadi kalian tinggal beli fluid head, kalian bisa ambil gambar yang anggu-anggu, geleng-geleng kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu beli ininya lagi, kalian tinggal beli fluid headnya, kalian sudah bisa mendapatkan fungsi yang oke. Kemudian kalau menurutku minusnya itu buat, mungkin bisa minus atau mungkin juga enggak ya, ini menurut pendapatku aja. Minusnya kalau kalian suka traveling atau jalan-jalan naik gunung atau camping kemana gitu, kalau kalian sudah sebelumnya terbiasa kayak aku bawa tripod yang harganya cuma 100 ribuan sampai 200 ribuan kayak gitu, tripod ini mungkin bisa dibilang agak berat kalau dibandingkan dengan tripod yang 100 ribuan tadi. Jadi kalian akan, kalau pas pergi camping itu kalian akan menambah beban yang digendong. Bayangkan saja bila kalian pas pergi itu sudah bawa atau membawa berat 60 liter kayak tas gunung, 60 atau sampai 70 liter, nanti kemudian ditambahin tas ini pasti akan, tambahin tas ini, ditambahin bawa tripod ini pasti akan terasa lebih berat. Jadi saranku, kalau kalian memang sudah cukup oke, sudah terbiasa dengan membawa beban yang berat ataupun beban hidup yang sudah terbiasa berat, tidak macam tripod ini oke, kalian bawa kemana-mana. Kalian sudah bisa dengan fungsi yang banyak tadi, sudah oke punya lah nanti untuk ambil footage yang berbagai aneka macam. Ataupun kalian juga bisa mengambil yang seri bawahnya itu, ada yang Ki 555 ataupun Ki 66. Cuman di seri itu nggak bisa untuk horizontal kayak gini kan ya. Jadi cuma bisa tripod yang berdiri itu. Dan pendapatku yang terakhir, tidak ada salahnya kalian untuk membeli tripod yang agak mahal atau yang di atas 500 ribu. Menurutku itu adalah sebuah investasi yang sudah cukup tepat untuk membeli tripod itu. Aku sendiri sebenarnya belum punya kamera, jadi ngerekam itu cuma pakai HP merek Xiaomi. Tapi setidaknya di situ kalian sudah bisa tahu bahwasanya untuk harga aksesoris kamera itu mahal. Jadi kadang ada orang itu cuma pengennya beli kamera aja, tahu harga 5 juta atau sampai 6 juta tuh kadang rasanya kok larang kamera gosok ini. Dan ditambah lagi nanti kalau kalian pas pengen nyari aksesorisnya, katakanlah tripod ini sendiri lah, kalian tahu tripod yang harganya 2 juta atau 3 juta, apa rasa mabut nak teman. Makanya seperti yang udah aku bilang tadi, tidak ada salahnya kalian investasi dulu ke tripod kayak gini. Kemudian nanti setelah itu kalian baru bisa nabung lagi biar buat beli kamera. Mungkin itu dulu aja videonya. Mungkin udah terlalu panjang dan penjelasannya udah terlalu bertele-tele karena ya masih pemula, mohon dimaklumi teman-teman. Yang pasti tripod ini sangat aku rekomendasikan buat teman-teman. Tapi kalau misalkan udah beli ya tinggal lah, aja tuh dianggur ke tetap menjadi orang yang produktif dan kreatif kalau bisa. Oke, udah itu saja. Semoga video yang aku berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, dan itu saja. Salam Indonesia.